bersama kami di Ngopips. Ngopips. Gimana sehat Pak Eko? Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu. Beda ya, itu di acara lain ya. Oh iya salah, sorry kebawa. Ya, habis malam Jumat biasa. Oh iya, malam Jumat ya sekarang. Ya, mau ngobrolin apa kita sore? Sore. Ini jam berapa sih? Ya anggaplah siang, sore ya. Siang. Mau ngobrolin apa jam kita? 1. Sok. Ngobrolin tentang manajemen uang dan mindset keuangan. Manajemen keuangan dan mindset keuangan. Oke, apa yang perlu kita bahas? Nah, sebelum jauh ke situ, sekarang nih kan banyak orang yang bermimpi untuk kaya nih Pak ya. Mau itu kaya dalam bentuk material atau apa gitu. Nah, menurut Pak Eko sendiri itu kaya itu cukupnya segimana? Kita harus punya apa sih? Kaya itu adalah ketika kita udah gak butuh apa-apa sebenarnya. Merasa cukup ya kan. Ini mau bicara filosofi atau mau bicara apa nih? Tapi kan orang tuh gak pernah merasa cukup. Gak pernah merasa cukup. Berhenti itu kan kalau sudah di bawah tanah kan. Ya. Sudah selesai kan hidupnya ya. Kalau kaya, jadi gini loh sebenarnya kan kalau kita bicara kaya itu duit gak ada habis lah. Kita ngejar duit, ngejar harta itu gak ada habisnya. Jadi kalau gue pikir sih kaya. Sebenarnya kan gitu tergantung dari target ya. Itu kalau filosofinya gini, kita nyari kekayaan itu ibarat kita minum air laut itu. Semakin banyak kita minum itu makin haus. Gak akan pernah cukup. Emang udah pernah minum air laut? Udah pernah, accidentally. Jadi intinya untuk menjadi kaya kan harus ada target. Masing-masing orang targetnya beda-beda. Definisinya juga bisa beda-beda. Cuman kan kalau kita ngeliat, apa target kita siapa nih? Yang pengen kita kejar kayak siapa kalau nih? Kalau Pak Eko apa targetnya? Nah ini dia masalahnya. Kalau gue sih memang gak muluk-muluk ya. Yang penting berkecukupan aja. Jadi giliran ada kebutuhan sehari-hari cukup. Berkecukupan ya, itu untuk harus dapat apa? Sekolah anak terjamin. Dan jangan kalau target ya, jangan sekolah yang biasa-biasa lah. Jadi sekolah yang paling bagus, the best lah untuk pendidikan anak itu nomor 1. Kehidupan pasti kehidupan keluarga. Jadi gini, kalau saya sih pengen kayaknya itu salah satunya memang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk masa depan. Terus kalau bisa nih jangan sampai ada orang minta tolong ke kita nggak bisa bantu. Atau kita mau apa gak bisa gitu. Itu masih bisa ditahan, tapi yang buat gue yang paling menyakitkan itu kalau ada orang pengen minta bantuan ke kita, karena dia look up kan ke kita kan. Kita dilihat udah jadi wah konglomerat banget gitu ya. Look up ke kita, minta bantuan, kita nggak bisa bantu, itu menyakitkan banget buat gue. Berarti Pak Eko ini tipe orang yang selalu membantu orang di sekitar. Pengennya, tapi untuk bisa seperti itu kan harus kaya. Jadi kalau bagi gue itu untuk kaya itu bukan kebutuhan, tapi kewajiban bagi gue. Jadi kalau gue mau A, B, C, D, E, mau bantu diri sendiri dulu deh, minimal kan. Gimana kita bisa bantu orang kalau nggak bisa bantu diri sendiri kan. Bantu diri sendiri, kebutuhan kita kayak gimana, dan kalau bisa jangan pas kebutuhan tuh. Jadi misal, karena ada tuh orang hidup pas-pasan tuh. Pas-pasan tuh jadi harus ada tabungan pertama. Kemudian kalau sudah harus ada tabungan, dia harus punya investasi atau bisnis. Investasi atau bisnis. Oke, jadi kan dia udah hidupnya cukup dulu. Jadi kaya itu harus gitu, dia hidupnya cukup dulu. Jadi jangan sampai kekurangan. Jangan token listrik habis, dia bisa beli. Itu bahaya. Kemudian kebutuhan pokok dulu deh, kayak sandang pangan papan kalau zaman dulu kan. Zaman sekarang apa namanya itu? Tahu kan sandang pangan papan, tahu kan? Ya, kebutuhan pokok masih sama. Iya, kebutuhan pokok. Jangan-jangan udah ganti sekarang istilahnya kan gue tahu. Gitu lah kalau istilahnya. Oke, terus udah cukup nih. Harus punya saving, harus punya tabungan. Saving ini salah satunya ya buat rencana-rencana masa depan atau buat kebutuhan darurat. Itu kayak tadi tuh ada orang minta tolong, minta bantuan, kita nggak bisa bantu, sakit banget tuh rasanya. Atau kita sendiri butuh nih. Kayak misalnya hal-hal yang nggak terduga nih, dana darurat itu harus ada. Terus yang ketiga, sudah terpenuhi 2 ini, harus ada investasi. Atau bisnis. Jadi investasi itu kan dia pasif tuh. Jadi kita naruh uang di mana? Di emas kah? Atau di katakan obligasi atau di saham misalkan. Tapi saham bukan buat di trading ini ya, disimpan nih. Dia dapat dividen tiap bulan misalkan. Atau yang kedua bisnis. Bisnis bisa macam-macam. Bisa bisnis fisik atau non fisik. Kalau fisik itu kayak apa ya? Buka warung misalnya atau jualan martabak gitu kayak gitu. Atau yang non fisik itu kayak trading. Forex, ada komoditi, gold, dan lain-lain. Itu sih kalau menurut kaya itu harus seperti itu. Cukup, ada saving, sama ada investment atau bisnis. Nah sebelum lebih jauh lagi ke investasi, jadi aku mau nanya nih Pak Eko, kenapa banyak orang yang susah kaya? Itu kenapa? Orang yang susah kaya, jadi dia susah, tapi kaya. Sulit untuk menjadi kaya. Sulit untuk menjadi kaya. Mindset sih, kalau gue bilang mindset sih. Kaya itu mindset gini, Cin. Mindset doang, nanti dia nggak ada ini. Ntar dulu. Gini, bayangin. Ada 2 orang nih, si A sama si B. Ya. Si A ini mindsetnya kaya.
Dia belum kaya secara finansial, tapi mindset-nya mindset orang Mindset kaya. kaya tuh gimana? Entar dulu, ini gua ceritain. Oke. Yang si B ini sama-sama nih secara finansial masih, merangkak lah ya. Oke. Tapi yang kedua ini mindset-nya tetap orang miskin. Nah, Mhm. yang si mindset orang kaya ini, Mhm. dua-duanya nih dikasih duit nih, jebret. Katakan 500 juta, nggak usah gede-gede dulu deh, nggak usah miliar dulu hitungannya. Iya. 500 juta. Untuk ukuran orang yang masih merangkak, ini gede banget. Mhm. 500 juta itu gede banget. Si yang mindset-nya kaya, kira-kira yang bakal dia lakuin apa? Oke lah, kita nyari duit buat for fun gitu kan. Iya. Boleh lah, dia Beli-beli udah segala ya macem, apa beli mobil apa dan segala macam. No, lain-lain. no, 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 no. Yang dia beli itu yang memang dia butuhin. Oke. Nah, yang si mindset miskin tadi, Mhm. yang dia beli yang dia pengenin. Gua pengen punya mobil, gua pengen punya ini, itu segala macam. Ujung-ujungnya kemana dia flexing. Nah, si mindset kaya ini duit harus jadi duit lagi. Itu mindset Mmm, kaya tuh. mengolah ya, lebih ke Betul, mengolah. apa istilahnya diputerin. Ini Mmm, duit harus jadi duit lagi. Kalau yang mindset diputerin miskin duit. diputerin gini. Kalau yang mindset miskin, ini Iya. duit harus jadi sesuatu yang gua bisa pamerin. Nah, itu dua-dua ini mindset ini yang harus berbeda nih. Jadi orang yang susah susah untuk menjadi kaya, sulit untuk jadi kaya, itu pasti mindset-nya tetap miskin. Dia mau dikasih duit berapapun, nggak akan jadi apa-apa. Iya. Karena habis buat konsumtif saja. Boleh memang kita dapat misalkan saya dapat nggak usah 500 juta deh, saya dikasih orang misalkan fresh money 250 juta misalkan. Mhm. Pasti ada sebagian yang saya bikin untuk, have fun lah ya. Mhm. Jalan-jalan kayak atau apa, kayak apapun Self itu. reward lah ya kalau anak Betul. muda ini Tapi kalau saya istilahnya. itu, ya paling 40% yang buat begituan. 60%-nya ini harus jadi sesuatu yang bisa jadi duit lagi, gitu. Nah, toh nanti kalau jadi duit lagi yang lebih banyak, saya bisa having fun lagi kan? Begitu. Jadi kenapa orang sulit jadi kaya? Karena mentalnya, mindset-nya mindset miskin terus. Jadi mau dikasih duit berapa juga, nggak akan ada gunanya. Begitu. Dan kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya pernah punya mindset miskin. Jadi, dulu banget itu ya, lupa tahun berapa, ada bonus lah. Ada bonus saya dapat 60 juta. Bayangin berapa lama itu bisa dihabisin, 60 juta. Berhari-hari. No, hanya dalam hitungan minggu, itu Mmm, selesai. Ada sisa tapi, ih kemana duit gue yang 45 juta kemarin ya? iya. Sisanya kok tinggal 15. Nah, jadi mindset miskin tuh. Jadi punya uang, mungkin uang kaget gitu ya, Cepet cepet habisnya ya. habis. Karena, wah ini gue harus beli ini sesuatu yang dari dulu gue nggak bisa beli. Iya. Gitu. Itu kira-kira. Oke. Nah, Bapak nabung nggak sekarang? Nabung dong. Nabung sama investasi juga ya pastinya Investment ya? ada, nabung ada, di trading juga. Mhm. Kalau misalnya dibandingkan nabung dengan investasi itu Hmm. lebih penting mana menurut Pak Eko? Ya tadi itu kita bahas kan, harus ada tabungan dulu, baru ada Tabungan dulu investment. baru investasi. Kalau gua ya, Mhm. kenapa? Karena tabungan ini salah satunya untuk dana jaga-jaga nih. Salah Mmm. satu tujuannya. Memang bisa sih kita nabung supaya nanti ke depan kita punya dana yang cukup, biar bisa buat A, B, C, D, E. Tapi kalau bagi gua, nabung itu paling tidak kita punya sesuatu yang kita pegang tuh, dana darurat tuh. Nabung dulu baru ada investment. Tapi ini tergantung masing-masing orang beda. Kalau ada orang yang memang dia udah masuk ke kuadran misalkan bisnismen, kadang-kadang savingnya itu dia nomor duain. Dia lebih tergantung dia risk taker atau enggak sih sebenarnya. Kan kadar kadar Mhm. orang untuk ngambil risiko kan beda-beda nih. Iya. Dia lebih banyak ke pokoknya lebih banyak porsinya ke bisnisnya atau yang risk taking-nya. Tapi Mhm. pasti tetap ada yang dia simpan buat dana jaga-jaga, pasti ada. Kan dalam investment juga kan ada konsep don't put your eggs in one basket kan. Artinya? Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang gitu, dalam satu wadah Oh, doang. iya. Jadi harus dipecah-pecah nih, supaya kalau keranjangnya jatuh nggak semua telurnya pecah, Ya jadi kita harus punya gitu. beberapa income gitu kan Iya, ya? bukan hanya income, untuk Sumber sumber pemasukan. dana juga, Mhm. bukan sumber income sumber dana sama ya, tapi ginilah, untuk jaga-jaga ini, Iya. misalkan nih kalau kalau, para ahli perencana keuangan nih, Mhm. kalau dulu mereka katakan dari total duit kita itu sekian persen untuk, kebutuhan, sekian Iya. persen untuk saving, sekian persen untuk investment. Angkanya kira-kira kayak untuk kebutuhan untuk investment itu di sekitar 50-an% lah. Jadi 50% itu dibagi untuk kebutuhan sama investment atau gimana, terserah deh. Pokoknya ada dipecah-pecah seperti itu. Jangan kita punya duit semuanya ke investment atau bisnis. Karena yang namanya investment atau bisnis pasti ada risiko. Nah, kalau semuanya kita taruh ke sono, nggak ada nih yang buat dana jaga-jaga ini. Nah, itu yang jadi bahaya. Pak Eko sekarang kalau boleh tahu investasinya apa aja? Emas. Emas Emas. fisik. Emas Emas fisik fisik? ada, untuk investment ya. Kalau investment kan beda sama bisnis sebenarnya sih. Iya. Kalau investment itu kan kayak itu tadi kita punya dana, taruh di sesuatu barang, benda, dan harapannya ini nanti akan jadi passive income. Nah, kalau Iya. emas memang tidak ada passive income memang.
Kan kalau beda dengan deposito ya. Kalau Iya. deposito kan ada nih tiap bulan atau tiap tahun gitu kan. Income-nya kalau emas memang tidak ada. Tapi emas ini gini, uniknya emas ini dari tahun ke tahun itu nilainya nggak berubah. Nilai. Jadi kan nilai itu ada Nilainya. nilai intrinsik sama nominal kan. Mhm. Bisa nih sekarang emas berapa nih 1 gram? Katakan 1 juta. 1 juta rupiah per gram emas. Di tahun 1960-an atau 1950-an, saya lupa tepatnya. Itu 1 gram emas nggak nyampe segitu, kalau Iyalah. dirupiahkan. Tapi ada satu fakta yang saya sempat himpun nih, sempat dapat nih, ada faktanya gini. Tahun itu, gue lupa persisnya 50 atau 60, pokoknya di tahun-tahun itulah, zaman masih presidennya masih Soekarno aja. Mhm. Itu 1 ekor kambing, Mhm. itu harganya setara dengan 3 gram emas, kira-kira. Sekarang, kalau kita mau beli 1 ekor kambing atau domba, itu yang kualitasnya agak bagus ya, Mhm. itu 1 ekor, itu harganya sekitar 3 sampai 4 juta. Iya. Balik lagi tadi, 1 gram emas berapa tadi kira-kira? 1 juta. Sejuta. Itu kan berarti kira-kira 3 gram emas kan. Artinya 3 gram emas di tahun 50-an itu, dengan Iya. 3 gram emas di tahun Nilainya tidak 2025, berubah tapi tidak berubah. harganya yang Masih bisa mhm. dibeliin kambing 1 ekor. Nah, ke depan harapannya nggak akan turun nih, si harga emas nih. Harapannya, nggak tahu deh tiba-tiba ditemukan, ternyata 3/4 belahan bumi ini mengandung emas. Mungkin harga emas anjlok, karena jadi worthless kan harga Iya. emasnya kan. Itu mungkin, tapi kayaknya enggak deh. Nah, itu Mhm. makanya saya simpen tuh emasnya. Nah, ditabung dikit-dikit. Jangan bayangin saya punya emas batangan, 5 kilo, enggak. Tapi ditabung dikit-dikit, tabung dikit-dikit. Lu punya berapa? Lu punya sekarang kan bisa nyicil emas juga kan? Iya. Di apa itu namanya, Pegadaian ya kalau nggak salah ya. Bisa kita Mmm. nyicil emas, ada Mhm. namanya cicil emas, ada programnya. Mhm. Nah, kalau lebih mau aman, nggak ribet dengan nyimpen-nyimpennya bisa pakai itu, tapi kalau mau lebih orang dulu nih ceritanya nih, lebih mantep rasanya kalau pegang barangnya. Tapi dengan konsekuensi harus ada tempat buat nyimpennya, yang aman. Mhm. Kalau Antam gimana, Pak? Ya itu, Mas, yang itu saya pakai. Sebenarnya saya nggak terlalu suka emas, saya lebih suka mbak-mbak sih sebenarnya. Ya, Gitu. Jadi memang Mas Antam yang dibuat investasi sebenarnya yang itu. Kalau perhiasan kalau perhiasan bisa, iya. bisa, cuman yang namanya perhiasan itu kan ada bentuk, desain, segala macam Mhm. kan. Nanti ketika kita jual lagi, itu harganya bisa biasanya ya ngurangnya cukup Iya, cukup. signifikan. Mhm. Karena mungkin dia harus ngelebur lagi, ya kan, harus dilebur lagi, terus nanti, misalnya desainnya udah nggak up to date, nggak tahulah macam-macam lah, tapi lebih lebih stabil itu kalau yang dalam bentuk koin atau yang batangan. Oke, kita di tengah percakapan ini mau ada sesuatu nih Pak Eko, Apa tuh? itu tebak benar atau salah. Oke. Jadi pertanyaan yang aku kasih tahu nanti misalnya A atau A ini adalah ini benar atau salah nanti Pak Eko Oh langsung iya, aja. iya, iya. Tapi gak usah dijelasin. Oh nggak usah Jadi dijelasin? iya, jadi bilang aja, benar atau salah Oh gitu ya. gitu, oke. Siap? Siap. Harus cepet ya ini Oh ya iya, jawabnya ya. Oke. Yang pertama, semakin tinggi leverage semakin aman tradingnya. Ini kita bahas trading forex nih Pak. salah, Salah, oke. Yang kedua, trader retail cuma jadi korban market yang cuan cuma bandar. salah, Broker pasti sengaja mainin harga biar trader loss. salah, Robot trading forex lebih baik daripada manual trading. salah. Itu aja kita bahas nih. Oke, Kita masuk ke oke. trading ya, trading Ya, forex ya Pak ya. yuk, yuk, yuk. Trading forex itu kan bukan investasi ya Pak, Bukan, jadi itu bisnis, bisnis yes. ya. Nah yang pertama tadi kenapa semakin tinggi leverage semakin aman tradingnya itu Itu Bapak salah. jawabannya Jadi salah gini, ya? leverage itu kayak pedang bermata dua. Mhm. Itu ungkapan klasik lah, agak susah dijelasin sih sebenarnya. Gini, semakin gede leverage, memang untuk trade per lotnya itu makin kecil modalnya. Iya. Oke, itu sangat membantu. Iya, betul. Karena dengan katakan kita leverage 1/500, Mhm. contract size 100.000, Mhm. berarti satu lot itu kita cuma butuh $200. Kalau 0,01 lot berarti cuma butuh 2, Mhm. bener ya? Makin murah, tapi kan ingat faktor pengalinya tetap sama nih, Mmm. faktor pengalinya tetap sama. Nah, masalahnya ketika kita dikasih barang murah, ini cenderung kemaruk nih orang-orang trading. Oke. Jadi kalau ketika gua jawab tadi salah, enggak 100% salah juga, tapi bisa dibilang kalau kita nggak bisa ngendaliin psikologi, bisa 90% salah. Kenapa? Murah nih, kita buy nih misalkan, Mhm. turun nih harganya, rugi dong, Mhm. floating, floating loss ya kan. Equity kan kemakan nih, Iya. equity kemakan, makin kecil kan equity kan, Mhm. margin level makin kecil. Iya. Masih cukup nggak modalnya? Masih cukup, karena untuk entry 0,01 lot cuma butuh $2. Ambil lagi, buy lagi. Mhm. Kita nggak sadar bahwa dengan diberi fasilitas barang yang murah ini, kita jadi belanjanya jadi makin banyak.
buy, Overtrade. overtrade. Nah, jadi ketika leverage besar itu bisa di satu sisi bisa memudahkan, tapi di sisi lain bisa jadi bahaya. Jadi tergantung gimana cara kita pakainya. Makanya tadi pisau bermata dua tadi. Kalau lu punya pisau nih, pendekar nih misalkan, bisa cara maininnya gitu misalkan. Itu bisa jadi senjata yang ampuh. Tapi kalau nggak bisa melukai diri sendiri. Bukan nggak boleh leverage gede ya, boleh. Tapi tolong hati-hati makanya. Baik. Yang tadi trader retail itu cuma jadi korban market yang cuan cuma bandar. Aduh, gimana ya kalau bicara seperti itu, faktanya sih yang cuan banyak. You lihat di internet lah, di mana itu TikTok, Instagram, Facebook, banyak yang cuan kan. Itu ya buktinya memang bukti bahwa memang tidak trader retail itu bisa untuk bisa profit. Tapi balik lagi kan dia harus punya strategi, dia harus punya teknik trading, harus mateng psikologinya. Nah, kalau yang cuan cuma bener, aduh ya enggak juga sih. Enggak sih kalau menurut saya, faktanya sih seperti itu. Ya memang dari semua orang yang trading itu tidak bisa dipungkiri, bisa dibilang 90% gagal. Dan mayoritas kegagalannya dari pengalaman saya apa ya, kayak mentoring atau coaching ataupun consulting gitu ya, orang banyak yang nanya-nanya tuh, kebanyakan kegagalannya itu bukan karena dia nggak punya modal, bukan karena dia nggak ngerti cara trading, analisis segala macam, dia bisa. Cuma dia nggak bisa nguasain namanya manajemen, money management, risk management, psikologi, trading psikologinya dia nggak mateng di situ. Jadi kalau mau jadi sukses nih, trader sukses ini harus punya 3 nih, 3M, mind, method, money. Mind itu mindset tadi, balik lagi ke mindset kayak mindset miskin tadi. Nah, mindset-nya itu dia harus sadar nih bahwa trading ini full risk, risikonya tinggi. Tapi kalau di saya nggak risiko Harus tinggi. pakai ini Pak, pakai duit dingin. Duit dingin, itu harus duit dingin, dari kulkas ngambilnya. Jadi duit dingin ini kan berarti duit yang nggak dipakai buat ngapa-ngapain kan, duit yang jadi jangan sampai yang siap untuk hilang gitu. Betul, yang siap. Kalau ini hilang pun hidup kita masih baik-baik aja, masih bisa ketawa-tawa, tuh. Terus harus ada resiko untuk main tuh. Kemudian metode dia harus punya cara trading yang pas dengan kekuatan modal sama gaya trading dia, sama money, duitnya. Broker pasti sengaja mainin harga biar trading loss. Gila, enggak lah, itu Itu kan mitos. cuma perantara ya Pak? Itu mitos. Broker itu Anda mau untung, Anda mau rugi, broker nggak ada urusan. Toh Anda bayar komisi. Ya, broker nggak resmi, ya broker abal-abal gitu. Yang non-regulated bisa dicurigai seperti itu. Tapi kalau yang bapeti regulated nggak akan. Gila, itu kita diaudit tiap bulan loh. Jadi tiap bulan. Iya, betul. Terus robot trading, forex itu lebih baik daripada manual trading. Nah, saya jawab tadi salah kan? Bukan berarti robot trading lebih buruk. Tapi tidak ada yang lebih baik sebenarnya. Jadi semuanya sama. Ya balik lagi, kita punya senjata gimana cara makainya. Gimana cara tahu nggak ini robot ini dipakai buat market seperti apa? Ya, harus tahu dulu itunya. Betul, modalnya harus berapa? Gaya tradingnya kayak gimana? Soalnya kan gaya trading orang beda-beda. Beda-beda. Nah, ingat robot itu yang bikin orang kan? Pasti dia bikin robot yang sesuai dengan persona dia. Atau kalaupun dia mau bikin yang tidak sesuai dengan persona dia swing trader tapi bikin untuk robot scalping, ya kita harus tahu helmnya kayak gimana. Nah, yang harus trader pemula mungkin ya tahu itu kan sekarang banyak nih Pak yang jualan robot trading, misalnya di Telegram, di Facebook, pokoknya di mana-mana. Itu tuh dia nggak terlalu tahu isi si robotnya tuh gimana. Jadi banyak scam Pak malah. Betul. Jadi justru orang kayak ngeliat sama banyak harapannya terlalu tinggi. Iya. Nggak sadar risiko. Dari awal karena udah percaya ini dia udah trader pro, udah jago, terus dia bikin trading pasti gue juga ikut cuan. Nah, itu. Nah, ingat ya, tidak ada kata yang pasti dalam trading. Itu aja sih, sekarang kan udah 20 menit ya? 20 menit. Oh, masa sih? Udah gak kerasa. Kita cukupkan aja, next-nya kita bakal bahas lagi mengenai finansial nih Pak Eko. Nanti next kita ketemu lagi ya di Ngopips ya, Ngopips. Kata-kata hari ini Pak Eko? Kata-kata hari ini, kalau nggak berani beresiko, nggak usah trading. Itu aja. Dadah, selamat siang, selamat berjumpa lagi pemirsa Quickers.